Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Agnan Mubarok dari kelas 11 DKV 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Kedua, menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ketiga, menjelaskan peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global. Dan yang terakhir, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya lakukan. Sejarah lahirnya Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Mengapa? Karena pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Junbi Chosakai, atau kita sering menyebutnya dengan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, dalam upaya merumuskan Dasar Negara Republik Indonesia. Badan ini menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara. Dasar negara Indonesia tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wedyu Diningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Nah, selanjutnya dalam pidatonya Insinyur Soekarno menyampaikan ide serta gagasan terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama yaitu kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila yang kelima yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Junbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, yang berisikan 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Abi Kusno Cokrosujoso, 4. Agus Salim, 5. Wahid Hasim, 6. Muhammad Yamin, 7. Abdul Kahar Muzakir, 8. Alam Aramis, dan yang terakhir Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, mungkin itu sejarah singkat mengenai lahirnya Pancasila. Selanjutnya yang akan saya bahas yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah,
Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai dasar dan nilai instrumental yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika secara internal. Ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang tidak dimutlakan dan terlahir dari hasil kesepakatan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi, pemikiran, dan akselerasi dari masyarakat. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah mewujudkan cita-cita untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Meski Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, namun hal itu tidak mengubah sedikitpun nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar dan dapat berinteraksi dengan perkembangan ataupun perubahan zaman. Selanjutnya yaitu peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Oke, yang pertama peluang dulu. Peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global. 1. Pancasila dapat menjadi filter atau penyeleksi budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat membedakan mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita dan mana yang tidak. Pancasila juga dapat membantu kita untuk mengambil hal-hal positif dari budaya luar yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya, Pancasila dapat menjadi alat untuk menjadi eksistensi kepribadian bangsa Indonesia di tengah kehidupan global yang penuh persaingan dan perbedaan. Dengan Pancasila, kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat, beradab, berbudaya, dan beragam. Pancasila juga dapat menjadi landasan untuk menjalin kerjasama dan toleransi dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda. Pancasila juga dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat menggali potensi dan bakat yang ada di dalam diri kita sebagai bangsa yang cerdas dan kreatif. Pancasila juga dapat memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas kita agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia. Selanjutnya, tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Nah, penerapan Pancasila dalam kehidupan global juga memiliki beberapa tantangan, antara lain Pancasila harus bersaing dengan ideologi yang lain yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Beberapa ideologi tersebut mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau bahkan mencoba menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kritis terhadap ideologi tersebut dan tidak mudah terpengaruhi atau terprovokasi olehnya. Kedua, Pancasila harus menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia akibat perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa perusahaan tersebut mungkin membawa dampak positif maupun negatif
Bagi siapa? Bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selektif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut dan tidak mudah terlena atau terjebak oleh perubahan tersebut. Nah, selanjutnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang telah saya lakukan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya menjalankan sholat tepat waktu, terus menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh agama, terus menghargai agama orang lain juga. Nah, dari sila kedua yang pernah saya terapkan yaitu tidak membeda-bedakan, baik itu teman yang kurang mampu maupun yang mampu, terus menjaga kesopanan, dan lain-lain. Nah, dari sila ketiga yang pernah saya lakukan, seperti contohnya mengikuti upacara bendera. Sila keempat yang pernah saya lakukan yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain. Dari sila kelima yang saya sudah terapkan yaitu menghargai, tidak membuli, terus bersikap kekeluargaan, dan saling tolong-menolong. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam perkataan, perbuatan, ataupun kurang dimengerti atas materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.